Wakil Bupati Belu, Forkopimda Kabupaten Belu, Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Ketua PKK Kabupaten Belu, ada wakil ketua pimpinan OPD lingkup Kabupaten Belu, tokoh masyarakat, semua kita yang berbahagia hadir di Provinsi Farm. Menurut saya ini sebagai gubernur saya menyampaikan terima kasih kepada pemilik, siapa namanya? Cynthia. Terima kasih kepada Cynthia dan seluruh teman-teman yang telah berpartisipasi dalam rangka membangun sebuah farm peternakan di Belu ini, dan tentunya sebagai gubernur saya memberikan rasa hormat dan seluruh effort dari provinsi ini untuk bagaimana farm ini bisa berkembang terus. Apa yang kita lakukan pagi hari ini tentunya menjadi sebuah langkah maju, dan kita tahu banyak sekali kekurangan ayam potong dan ayam petelur. Jadi tadi telur terus fresh. Saya dengar telur fresh itu bagus juga, telur fresh. Karena telur fresh jarang terjadi ada di NTT. Nah, itu kita bersyukur untuk terobosan-terobosan seperti itu. Kita tahu bahwa kondisi saat ini Nusa Tenggara Timur masih terus untuk mendatangkan daging ayam. Tadi malam saya bicara dengan beberapa pemasok daging ayam, khusus Kota Kupang saja kita masih datangkan dari Surabaya. Karena itu usaha-usaha seperti ini harus terus dikembangkan. Dan menjadi problem adalah seperti tadi disampaikan pakan ternak kita. Jadi tadi saya bicara pakan ternak itu masalah jagung. Dari laporan, kalau tidak saya dibohongi, laporan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur, 1 tahun itu 400.000 ton jagung Pulau Timur saja ya. Pulau Timur saja. 400.000 ton dari Pulau Timur. Kebutuhan pakan jagung berapa untuk pakan ternak di sini? Mana sih dia? Kebutuhan pakan di pabrik ini berapa untuk jagung? 45 ton. 45 ton kecil ya. Nah, karena itu duduk sebentar dengan Pak Kadis, rencanakan sehingga kontinuitasnya itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga kebutuhan seperti itu dapat bisa ditanggulangi, dan kita bisa bikin konsentrat BTP. Banyak kita punya potensi di sini. Ada rumput laut, ada macam-macam kita punya konsentrat, ada kelor, ada macam-macam yang perlu dilakukan riset-riset lanjutan. Yang bila kita punya industrinya, kita dapat bisa kembangin dengan baik sehingga kita tidak perlu ada konsentrat datang dari luar Nusa Tenggara Timur. Nah, itu saya harapkan kalau ada pengusaha yang mau lakukan, mau berinvestasi pabrik pakan ternak, sebagai gubernur saya akan berdiri terdepan untuk menjaga agar pabrik itu bisa berjalan baik, bahkan dia mampu menguasai pasar di Nusa Tenggara Timur. Karena itu kita punya kebutuhan utama. Ini saya jadi gubernur, kalau saya tidak jadi gubernur saya mau buka itu pabrik. Kamu buka cepat sebelum saya berhenti jadi gubernur. Karena hasil riset saya itu 1 tahun kebutuhan Nusa Tenggara Timur untuk beli pakan ternak di Pulau Jawa 1,1 triliun, baik pakan ayam maupun pakan babi. Dua ini saja 1,1 triliun per tahun kita beli di Pulau Jawa. Tapi itu semua bisa bayangkan ya, kalau bapak kita bikin pabrik sendiri, baru gubernurnya kita berteman, jadi yang buka dulu, biar saya punya untung dulu baru buka tambah 1. Kira-kira begitu toh. Nah,
Jadi sebenarnya kalau bapak-bapak yang punya mobil cepat-cepat sudah sebelum saya berhenti. Kita sama-sama bisa hitung barang saya. Karena itu saya mendorong terus dan itu terus kemarin saya sudah menelpon Pak Menteri untuk mengatur dan beliau bilang untuk izin itu butuh beberapa waktu supaya cepat dia kirim orang yang sudah biasa kerja dan bantu dulu sambil izin kita itu diadakan untuk ekspor ke Timor Leste. Timor Leste banyak orang di sana, kita teman banyak. Jadi nanti kita atur. Nanti pertemuan antara G2G akan terjadi di Bali dalam waktu tidak terlalu lama lagi untuk kita membahas bagaimana proses transaksi perdagangan antara Timor Leste dan kita di sini. Karena itu hal yang baik. Segala masalah berkaitan dengan peternakan tidak ada masalah selama kita mampu untuk berbicara baik. Apalagi hari ini kita harus terus semangat karena Presiden itu memberikan perhatian sangat luar biasa kepada NTT. Jadi apapun yang Nusa Tenggara minta itu biasa cepat sekali, khusus Nusa Tenggara Timur. Itu sangat cepat. Karena itu pekerjaan-pekerjaan apa yang menjadi kendala, yang PR besar kita harus dapat kita selesaikan dalam kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Saya tidak tahu akan datang sama atau tidak, saya tidak tahu. Tapi sekarang ini perhatiannya begitu luar biasa buat Nusa Tenggara Timur. Karena itu saya harapkan hal-hal seperti itu harus dapat kita selesaikan dalam kepemimpinan beliau ini. Kita tahu bahwa peternakan pertanian itu adalah profesi purba. Jadi profesi purba itu. Membedakan profesi purba itu dengan sekarang adalah penanganan teknologinya membuktikan bahwa manusia sekarang kerja tidak purba. Tapi kalau piara ayam masih tetap seperti zaman Nuh itu hidup sampai dengan sekarang tetap, itu berarti kita termasuk dalam manusia-manusia purba yang hidup dalam zaman modern ini. Jadi karena itu berhentilah menjadi manusia purba untuk bergerak maju. Saya mendengar tadi saya suka itu. Ini tandanya manusia. Pabrik ini menunjukkan bahwa kita tidak berada dalam kepurbaan kita, tidak dalam gua lagi. Kita sudah keluar dari gua untuk mengejar pengetahuan dan membuat teknologi itu menjadi sebuah langkah untuk efektivitas dan produktivitas dalam membangun kehidupan manusia. Jadi ukuran kita di situ. Ciri khas manusia dalam gua itu dia bertahan dari awal sampai akhir, dia bertahan terus. Itu manusia gua itu. Jadi bekerja tanam, zaman dulu pegang kayu itu kasih runcing sedikit, zaman dulu pakai maju sedikit, dulu mungkin pakai batu runcingnya, sekarang bisa pakai besi runcing tapi tetap gua. Kayu gini, gubernur, bupati, petanam, perdana jagung di Belu, pakai kayu tusuk isi, kayu maju tusuk isi. Nah, itu purba. Nah, itu kalau kita foto kita tahu manusia purba zaman sekarang. Ya, itu bagus. Itulah kepurbaan dia tetap dipertahankan. Nah, mungkin kalau buat pariwisata boleh 1 hektar untuk pariwisata zaman purba ini kami. Tapi jangan kita makin banyak kita tetap jagung tanah jagung begini terus. Nah, itu kita sedang menjadi manusia di dalam gua itu. Nah, karena itu di dalam pengembangan kita menjadi manusia-manusia modern, saya senang dengan ini terus dilakukan dan saya yakin ada Ibu Kadis Peternakan, perempuan cantik dan pintar ini akan sangat membantu dalam rangka gerak-gerak cepat untuk mengatasi seluruh masalah-masalah peternakan di Nusa Tenggara Timur. Saya di provinsi itu banyak perempuan yang menjadi kadis, kepala dinas. Karena bukan berarti laki-laki tidak bisa, tapi karena perempuan itu selalu dominan. Karena tidak ada laki-laki yang berani perempuan di rumah. Ada kok yang berani di rumah. Di rumah ngambek pun bukannya di kantor makin muka-mukanya makhluk kalau di rumah ngambek. Karena satu-satunya makhluk di dunia ini yang punya multitasking itu cuma perempuan. Laki-laki tidak punya multitasking. Termasuk Bupati Belu tidak punya. Laki-laki itu, tapi bukan berarti Bupati Belu takut yang di rumah. Itu harus dapat. Jadi laki-laki itu kalau dapat telepon dari teman sedang menyuapi anaknya, maka dia akan telepon. Ya, itu beda laki-laki. Kalau perempuan, ya baik loh. Ya, baik. Itulah perempuan.
Ya telepon sambil koreksi buku. Ambil iya betul. Kalau laki-laki kas berhenti buku dong. Ayo om, itulah perempuan multitasking. Karena itu kalau perempuan mendapatkan input yang sama, kesempatan yang sama, maka perempuan dipastikan lebih baik daripada laki-laki. Ini juga pemikiran maju. Jadi laki-laki hendaklah mengalah kalau dia perempuan, itu hati-hati. Karena satu saat kita sekarang lagi minta untuk emansipasi. Tapi sebenarnya orang lupa, nanti satu saat kita yang harus minta emansipasi. Kita lihat bahwa itu perkembangan luar biasa. Karena itu memang provinsi yang begitu sulit, provinsi dikenal dengan provinsi miskin ketiga. Kemiskinan itu hasil penjumlahan dari orang bodoh tambah orang malas. Itu miskin. Itu hipotesa saya terhadap kemiskinan. Bahwa orang bodoh tambah orang malas adalah miskin. Jadi kalau orang bilang bapak saya miskin, kita sudah manusia penjumlahan daripada. Hati-hati, itu jangan pernah mengaku orang miskin. Kalau orang langsung tahu, itu ada di dia. Nah, itu saya ingin agar itu terus bekerja bersemangat. Waktu kita tidak banyak. Manusia punya batas waktu, paling efektif dia umur sampai 65, 70 itu efektif dia kerja mati-matian. Habis itu dia hidup pun semua sudah mati semua. Masuk 80 itu biar dia bergerak dia sudah mati. Karena itu kita perlu untuk waktu sisa waktu kita harus pergunakan serius untuk melahirkan seluruh kegiatan-kegiatan kita untuk berguna. Tentunya apalagi sebagai seorang gubernur dan bupati ada time limit yang diberikan sehingga tidak ada pilihan bagi kita untuk tidak pernah bekerja dan memajukan masyarakat. Tidak ada pilihan. Waktu itu sangat berharga buat seorang gubernur bupati. Apalagi di BNI saat ini cuma 3 tahun saja mimpi. Itu harus extraordinary berpikir, extraordinary bekerja, dan extraordinary memikirkan bagaimana caranya supaya lompatan-lompatan itu dapat terjadi. Kita bekerja dengan orang susah. Orang-orang yang hidup dalam penderitaan itu, mereka punya ekspektasi itu kecil. Ciri khas orang-orang hidup dalam penderitaan itu kecil. Sepotong saja begitu. Jadi kalau kita bawa besar itu, itu mana biar nanti itu terjadi. Sebarang. Kalau itu pemimpin itu harus beyond di situ untuk mampu membangun pemikiran-pemikiran yang besar. Dan kita harus berpikir satu saat ada 20 pabrik seperti ini, 20 tempat ayam seperti ini di Pulau Timur. Jadi kalau umpama 1 juta ekor sudah ada, nah itu nafas saya pegang. 1 juta ekor telur ayam berputar di Pulau Timur itu. Nah, 1 juta telur banyak, ini tidak bukan telur ayam. Telur yang lain itu banyak. Yang kita butuh itu telur ayam, telur yang lain. Karena itu kita harapkan investasi seperti ini mendapat dukungan serius. Jadi kalau ada apa masalah di sini, lapor gubernur. Kalau bupati tidak bisa lapor gubernur segera. Karena saya manusia adalah yang saling menjaga investasi itu tetap stabil. Saya selalu bilang, orang usaha itu untung belum tahu, rugi sudah pasti. Jadi kalau orang datang bawa uang lalu dia mau cari masalah, nah, itu saya pikir tidak ada masalah. Jadi kalau ada gangguan dari Tuhan, kau jangan datang ke saya tidak mampu. Tapi kalau gangguan selain dari Tuhan, kau datang ke saya. Lucifer pun saya hantar sedia, apa lagi? Hanya bicara dari Tuhan, kau terima datang saya. Kau terima nasib sudah itu. Nah, itu tidak mungkin saya bantu. Karena itu saya harapkan teman-teman dunia usaha ada semangat di sana. Kita harus membangun semangat kita untuk kita mampu bertumbuh bersama. Karena NTT itu banyak sekali hartanya yang belum dikerjakan. Dia miskin karena belum dikerjakan. Jadi kalau kita kerjakan pasti kita kaya. Saya bilang teman-teman dinas, kadis, kepala dinas, kalau saya berhenti gubernur, kasih saya waktu 2 tahun, saya benahi sedikit. 1 tahun saya punya penghasilan 1 triliun. Saya pastikan. 1 tahun 1 triliun saya ada di NTT. Kasih saya waktu 2 tahun, saya benahi, lalu saya kasih triliun. Kan saya bayar pajak, kan ketahuan. Nah, itu.
Jadi saya sekarang keluar studi saya, Victor, kau mau gubernur yang kerja kau mau bayar. Tapi sekolah kerja dulu, nanti setelah berhenti sudah, biar berbayar. Jadi saya pikir, ya ini saya juga berdagang dulu. Ada banyak sekali kekayaan Nusa Tenggara Timur, tetapi tidak kita kerjakan. Kita punya potensi-potensi yang hebat. Potensi, kita bicara tentang jagung saja. Jagung itu kita omong rantai pasok menuju kepada pabrik pakan ternak menuju kepada kandang ayam seperti ini, kandang ayam begini, telur ayam, telurnya keluar, jual dan segala macam. Mulai dari jagung kita bicara. 1 hektar jagung, 1 hektar tanah menghasilkan sedikit-dikitnya 7 ton jagung. 1 hektar 7 ton toh. Kalau Bupati Belu bisa bikin 1000 hektar, maka 1000 kali 7 ton berarti ada 7.000 ton. 7.000 ton, 1 kilo 3.000, maka 7.000 ton itu ada 7 juta kilo. 7 juta kilo berarti ada 21 miliar diperoleh pada saat hidup panen 100 hari sejak kita. 100 hari kemudian orang sudah punya 21 miliar. Dari jagung saja. Dari jagung saja. Bayangkan itu. Jadi sebenarnya orang tidak miskin DTT yang bodoh memati. 1 hektar itu kita tanam yang panennya 7 ton. Ada yang bilang, Bapak kami punya 9 ekor. Iya, average-nya kita omong. Jangan yang ngomong ini adalah teori U-nya kau di atas ini. Yang kita omong di dalam U-nya. Average-nya itu 7 ton. Maka untuk cari anak mau sekolah sampai dokter, kita bikin 1 hektar cukup. 1 hektar itu 7 ton. 7 ton itu kali 7.000 kilo. 7.000 kilo kali dengan 3.000 berarti kita dapat 21 juta. 2 kali panen anak sekolah itu aman. Jadi 1 hektar kita bisa menyekolahkan anak kita sampai menjadi seorang dokter. Tidak udah pusing lagi. Dia harus kerja, dia pergi habis itu dia bayar orang, dia kerja dan dia lanjutkan studinya sampai dia. Itu dari jagung saja. Kalau kita punya pakan ternak, maka jagung itu tidak perlu kita pusing, dia langsung dimasuk pakan ternak. Yang punya pakan ternak, kalau kita punya range market di Nusa Tenggara Timur itu 1 triliun, dan saya kita anggap 700 miliar. Berapa besar uang putar di Nusa Tenggara Timur kalau kita punya pakan seperti itu? Dari situlah keluar datang pada ayam, petelur dan pedaging. Berapa banyak lagi putaran uang ada di sana. Nah, karena itu kenapa kita miskin? Karena rantai nilai kita itu kecil seperti jagung tanam 1 meter, 2 meter, 500 meter. Kenapa sebanyak? Cukup kau makan, itu orang terima pokok. Tapi bukan tiba, jadi cukup sih. Jadi cara berpikirnya itu bukan pengusaha pertanian, tapi buruh tani. Itu buruh tani. Jadi kita harus merubah transformasi cara berpikir dari pengusaha pertanian, dari buruh tani menuju pengusaha pertanian. Kalau ini kita berpikir, maka lompatan ekonomi Nusa Tenggara Timur itu luar biasa. Jadi kalau usah ngomong banyak-banyak itu. Kita mau bilang omong tentang telur ayam, maka kita berbicara tentang jagung. Karena sekitar 65% konten pakan ternak itu datang dari jagung. Begitu ya? Nah, saya juga belajar juga. Koreksi saya kan saya juga berdagang juga. Nah, karena itu saya harapkan rantai yang panjang makin panjang itu menunjukkan bahwa sebuah daerah akan sejahtera. Kalau di Belu itu jagungnya ada tersedia, pabrik pakan tersedia, ayam-ayam tersedia, baik petelur maupun toko-toko restoran tersedia. Rantainya makin panjang tuh. Rumah tangga tidak beli dari luar, beli dari situ. Rantainya makin panjang. Maka panjangnya rantai pasok itu, value chain yang begitu panjang, itu menunjukkan daerah itu akan sejahtera. Makin pendek rantai nilainya, kita tahu. Begitu kita riset begitu pendek rantai nilai, kita pastikan daerah ini miskin. Karena seluruh kebutuhan daerah itu dipasok dari luar. Itulah dalam teori ekonomi disebut back most effect, itu adalah maksudnya seperti itu. Kita harapkan ke depan
kita dengan hadirnya teman-teman dalam membangun pabrik atau farm seperti ini, kita harapkan menjadi sebuah daya dorong, daya dukung seluruh urusan kebijakan pemerintah akan bermuara kepada kesejahteraan rakyat, dan tentunya dengan dorongan-dorongan seperti ini, Pak Bupati juga punya semangat yang sama, Pak Wakil punya semangat yang sama, Forkompimda apalagi, daripada datang tidak di stres, mending kita jaga ayam, bagus juga untuk ayam-ayam. Jadi itu pekerjaan atau jagung. Jadi kita sekarang kotaknya begitu dulu. Saya pikir-pikir kalau dari kita banyak-banyak tidak jadi. Jadi ini aja dulu. Jagung panen 1 hari dapat uang sekian. Panen 1 hari uang sekian. Kalau 1 tahun tanam 2 kali, itu luar biasa. Apalagi skim yang kami buat sekarang dengan bantuan pemikiran dari Pak Luki Poli, ini bisa jadi dokter dia, dokter dalam ekosistem seperti ini. Kemudian suara lihat rumah masuk, suara lihat dokter. Nah, ini kepala dinas pertanian Nusa Tenggara Timur, Bujang, dia belum Malaysia. Jadi bagi nona-nona yang mau dipanggil langsung ditarik kami. Jangan lihat tidak kata, ambil sudah. Langsung dari Ibu Kadis. Dia sudah dipanggil Ibu Kadis. Ada Ibu Bupati sudah ada. Pak Bupati jangan di satu-satu. Jadi kita harapkan kita serius sekali di sana. Seluruh daerah khusus untuk bulan-bulan seperti ini, rahmat Tuhan berikan kepada kita, air itu di mana-mana. Jadi kita harus mendesain kembali seluruh tanah-tanah kita yang kalau musim seperti ini Tuhan kasih air. Dan harus kita tanam banyak. Jadi 1000 hektar itu kan for nothing sebenarnya. Bicara 1000 hektar itu dimanapun. 1000 hektar untuk bulan seperti ini ya. Kalau bulan nanti Juli, Agustus kan pasti ada yang tidak ada air, yang tidak bisa tanam. Tapi untuk bulan seperti ini, harusnya 1000 hektar itu nothing untuk sesuatu yang kita anggap itu tidak sesuatu yang luar biasa. Jadi itu berarti ada putar 21 miliar putar dalam waktu tempo sehari putar di Kabupaten Belu. Bila itu akan terjadi akan putar seperti saya sebutkan tadi. Nah itu sekali lagi silakan ini bisa dibuat skim seperti Pak Luki buat itu. Sekarang ini Pak Bupati kami tidak pakai APBD. Jadi ada petani yang ingin tanam jagung, dia hanya laporkan saja, diverifikasi oleh bank, baik bank IDT, bank-bank yang lain. Setelah verifikasi itu, maka dia akan mendapatkan benih, dapatkan pengolahan tanahnya, juga dapat pupuk, pupuk dan obat-obat untuk berkaitan dengan hama dan segala macam. Semuanya gratis. Nanti panen dia saja akan dikeluarkan 10 juta. Jadi kalau 1 hektar itu dapat 21 juta minimal, maka 21 juta kasih kurang 10 juta, dia akan dapat 11 juta dalam 100 hari. 11 juta. Kalau dia 2 kali tanam, maka dia dapat 22 juta. Itu dalam tempo sekian dia sudah panen seperti itu. Kita harapkan kalau nanti dia bisa beli sapi atau beli babi, maka pakan-pakan ternak kita ini dapat menjadi sebuah rantai nilai lanjutan yang bisa menjadi linkage yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan di Belu ini. Nah, itu harus menjadi kekuatan. Jadi tahun depan 2023 Pak Bupati tidak ada pilihan Belu itu harus bicara minimal 1000 hektar tanam jagung minimal. Karena pabrik ayam ada di sini. Jadi kalau mau Belu tidak ada 1000 hektar itu salah. Tahun depan itu harus minimal. Kalau 10.000, alhamdulillah. Jadi 10.000. Tapi saya omong itu bisa kecil dulu. Artinya kecil ini tidak sanggup. Nanti tiba-tiba mungkin apa sama kita tidak. Tapi kalau umpama 1000 saja sudah dosa. Kalau 10.000, 10.000 kali 7 ton berarti 70.000 ton. 70.000 berarti ada 70 juta kilo. 70 juta kilo kali dengan 3 berarti itu 210 M. 210 miliar. 210 kali 3 21 tambah sekian 0. Jadi 200 miliar dalam tempo singkat 1 hari itu ada 200 miliar terputar di musim hujan tahun depan. Kalau tahun ini masih bisa ya silakan. Tapi saya memberikan target ini karena di kabupaten lain sudah menunjuk 10.000. Di timur ini belum, karena timur kan begitu.
Nanti orang ini ya jalan pelan, duduk dikit dulu. Karena itu kita bicara 10.000 ini nanti saya tidak kasih 10.000 sekarang. Mari saya bilang ke Kadis pertanian TTU 5.000 dulu. Jadi kalau kau bisa begitu, luar biasa. Itu bayangkan dalam tempo 100 hari kita punya uang begitu banyak. Kalau dulu orang tanam tidak ada beli, jadi petani tidak mau tanam karena habis tanam tidak ada beli. Sekarang kita siapkan langsung off-takernya, dia jaga memang di situ, dia tunggu memang karena dia uang ada di situ. Begitu selesai dia ambil, kita lihat yang jauh. Apalagi sudah punya pakan ternak, tidak jauh-jauh lagi langsung di situ. Karena pasti pakannya jauh lebih murah. Beli berapa per kilo berapa jam? 900, 14.000. 6.500 beli, tapi pakannya bukan grade A itu. Betul toh? Dia pun grade E dari Surabaya sampai di sini sekitar terbaik sekitar 12.000. Ya, dengan konsentratnya sekaligus. Itu pakan dengan konsentrat sekaligus toh. Pakannya sekalian, jadi satu sudah. Sekitar begitu toh? Saya tidak mungkin saya tahu satu-satu konsentratnya. Jadi akan jauh lebih murah. Jadi kalau kita buat di sini, nanti konsentratnya kita buat di sini. Jagungnya konsentrat kita buat di sini. Nah, karena itu saya harapkan ini menjadi perhatian Pak Bupati. Ini program paling sekarang Pak Bupati maju 2 kali. Kalau dagang itu kita tahu sebelum tidak jadi lagi. Ini harus tahu ya saya. Karena kalau bikin 10.000 berarti 10.000 kali berapa? Bikin 20.000. Jadi kalau Bapak bikin 20.000 tidak ada boleh lagi orang maju lagi. Udah banyak. Tidak bisa. Kalau orang pegang uang itu banyak itu. Di desa sudah pegang uang terlalu banyak. Itulah dia punya kunci. Satu saja fokus. Teori fokus mengajarkan kita. Semua kerja itu artinya gagal. Satu fokus dan berhasil. Itu sekali lagi. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini bisa bertemu dengan saudara yang punya semangat maju. Dan tadi laporkan 70.000 lagi, sekarang 21.000. Jadi tambah 70.000 lagi. Bulan apa itu? Belum. Ini belum ini kenapa? Gedungnya sudah, tinggal kandangnya. Kandangnya kenapa tidak jalan? Ada problem pembiayaan? Bisa kami ngomong dengan Bang ETT? Bisa dengan Bang ETT? Ya ini gubernur datang bawa segala macam. Kamu punya masalah apa? Yang penting kamu yang penting bagi saya know-how-nya. Kalau uangnya kan kita bisa cari. Know-how-nya yang tidak punya. Jadi siapa punya know-how, kemampuan pekerjaan untuk menghasilkan barang itu jadi, maka bilang saja, Bang ETT ada. Itu dari kasih pinjam tempat lain macet yang gak jalan lebih di sini sudah. Kalau macet kan saya tidak ambil ayam, semua foto berjual bersama. Jadi, Bapak sebentar Ibu duduk dengan Pak Alex, duduk itu diskusikan. Yang terlalu lama, karena kita butuh cepat. Kalau bisa bikin 200.000 ekor, langsung 200.000. Kalau bisa, langsung kita backup dulu. Langsung Pak Bupati, tanda tangan dengan gubernur, kenapa kau bikin tanam jagung tahun ini? Langsung kita buat. Langsung kita siapkan, akan langsung siapkan. Kalau dia ngomong sekalian dengan pabriknya, kita bisa biaya itu. Kita bisa biaya langsung. Jadi langsung kita biaya pakan apa namanya, pabrik pakan sekalian. Ini sudah jadi hari ini duduk ini, terus pulang Pak. Dirut, duduk di sini, kamu rencanakan semua. Kita bisa cari akal itu. Dan karena itu kenapa saya paksa begitu? Karena kita tidak ada waktu lagi. Nanti kalau saya berhenti, tidak ada itu barang, lebih itu gubernur bodoh. Sudah barang itu aja, tidak mau bikin diri di mana. Supaya saya kena itu bahasa ini, baik saya tekan bapak biar semangat di situ. Itu saya pikir itu saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Salam.